untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang sifat koligatif larutan elektrolit. Nah, tujuan dari kita mempelajari materi ini adalah untuk mengetahui perbedaan antara sifat koligatif larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Nah, untuk memahami materi pada kesempatan kali ini, kita harus mengetahui apa itu sifat koligatif. Nah, sifat koligatif adalah sifat-sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi hanya pada konsentrasi partikel terlarutnya. Untuk membahas lebih lanjut, kita harus mengetahui dulu perbedaan antara sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit. Yang pertama, pada konsentrasi yang sama, sifat koligatif larutan elektrolit lebih tinggi daripada larutan non-elektrolit. Hal ini terjadi akibat terjadinya ionisasi pada larutan elektrolit yang menyebabkan jumlah partikel dalam larutan menjadi lebih banyak. Kemudian yang kedua, sifat koligatif larutan elektrolit harus memperhatikan faktor Van Hoff, di mana sudah dijelaskan bahwa I sama dengan 1 plus M minus 1 kali alfa, dengan M sama dengan jumlah ionnya. Banyaknya partikel dalam larutan itu ditentukan oleh konsentrasi larutan dan sifat larutan itu sendiri. Jumlah partikel dalam larutan non-elektrolit itu tidak sama dengan jumlah partikel dalam larutan elektrolit, walaupun konsentrasi keduanya sama. Hal ini dikarenakan larutan elektrolit itu terurai menjadi ion-ionnya, sedangkan untuk larutan non-elektrolit tidak terurai menjadi ion-ion. Nah, kita juga harus mengetahui apa itu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang zat terlarutnya mengalami ionisasi dalam larutan, sedangkan larutan non-elektrolit adalah zat yang terlarutnya tidak mengalami ionisasi dalam larutannya. Larutan elektrolit di dalam pelarutnya itu mempunyai kemampuan untuk mengion. Hal ini mengakibatkan larutan elektrolit mempunyai jumlah partikel yang lebih banyak daripada larutan non-elektrolit dan pada konsentrasi yang sama. Nah, dari teori ion Svein August Arrhenius, ia dikemukakan bahwa larutan asam, basa ataupun garam itu termasuk dalam larutan elektrolit, di mana larutan yang dapat terionisasi atau terurai menjadi ion-ion, dan akibat peruraian itu maka dapat mengakibatkan bertambahnya jumlah partikel. Untuk mengoreksi hukum agar sesuai untuk larutan elektrolit, Jacobus Hendrikus Van Hoff menerangkan bahwa hukum Rho harus dikalikan dengan suatu faktor sebesar 1 plus N min 1 dikalikan dengan alfa, atau diberi lambang I dan disebut dengan faktor Van Hoff. Nah, faktor Van Hoff itu sendiri adalah faktor yang membandingkan jumlah ion dari larutan elektrolit terhadap jumlah molekul dari larutan non-elektrolit. Untuk memahami materi kali ini, kita harus mengetahui bahwa untuk larutan elektrolit kita harus belajar rumus-rumus yang terdapat dalam larutan elektrolit. Yang pertama, untuk penurunan titik beku. Nah, rumus untuk mencari penurunan titik beku dalam satu larutan elektrolit itu dinyatakan dalam delta TF itu sama dengan M kali KF kali I.
Nah, I di sini merupakan faktor Van Hoff. Kemudian yang kedua, rumus untuk mencari kenaikan titik debit dalam satu larutan elektrolit itu dinyatakan dalam delta QB sama dengan M kali KB kali I, di mana I tadi merupakan faktor Van Hoff. Sedangkan untuk tekanan osmotik pada larutan elektrolit dinyatakan dalam I sama dengan M R T kali I. Nah, untuk lebih memperjelas rumus yang kita bahas, kita akan membahas contoh-contoh soal berikut. Nah, contoh soal yang pertama, hitunglah titik didih dan titik beku larutan 9,8 gram H2SO4 dengan MR 98 yang dilarutkan dalam 500 gram air. Jika diketahui H2SO4 yang terurai hanya 90% dengan KF air 1,86 derajat Celcius per molar dan KB air 0,52 derajat Celcius per molar. Yang ditanya dalam soal ini adalah titik didih dan titik beku larutan. Nah, yang pertama itu kita lihat di sini adalah H2SO4. Nah, H2SO4 di sini itu merupakan larutan elektrolit. Nah, larutan H2SO4 itu dalam larutan elektrolit itu akan terurai menjadi H2SO4 akan terurai menjadi 2H+ ditambah SO4 minus 2-. Nah, kita lihat di sini N-nya kita lihat di sini untuk H ada 2 dan S ada 1. Nah, N-nya sama dengan 3. Kita lihat di sini I sama dengan 1 plus N kurang 1 dikali alfa. Nah, jadi di sini 1 plus kita lihat N-nya di sini ada 3 kurang 1 kali alfa. Nah, alfa di sini atau derajat ionisasi di sini kita lihat di sini tadi ada H2SO4 terurai hanya 90%. Nah, kita lihat di sini 90% itu artinya H2SO4 belum terionisasi sempurna. Jadi kita lihat di sini 90% berarti 0,9 dikali 0,9 berarti 1 tambah 1,8 berarti sama dengan 2,8. Nah, untuk I di sini I-nya sama dengan 2,8. Kita lihat di soal tadi itu yang ditanya adalah titik didih dan titik beku larutan. Yang pertama itu kita mencari titik didih larutan. Kita lihat di sini rumus untuk mencari titik didih larutan itu adalah M kali KB kali I. Nah, M di sini itu M sama dengan gram per MR kali 1000 per. Nah, kita lihat di sini volume airnya tadi itu adalah 500 gram. Kali KB. Nah, kita lihat di sini untuk KB airnya
sudah diketahui yaitu 0,52 dan I-nya adalah 2,8. Kita masukkan. Gram sudah diketahui di soal yaitu 9,8 gram. Kita lihat MR dari H2SO4 tadi 98 dikali 1000/500 kali 0,52 kali 2,8 berarti sama dengan 0,2. Kita masukkan lagi rumus ini. Karena M-nya sudah diketahui 0,2 molar, kita kalikan dengan ini 0, kali sama dengan 0,2912. Nah, kita lihat tadi untuk penurunan kenaikan titik didih. Nah, rumus untuk mencari kenaikan titik didih itu sendiri itu sama dengan dp sama dengan tambah dengan delta TD. Nah, adalah 100 derajat Celcius ditambah dengan delta TB. Nah, kita lihat di sini tadi delta TB sudah diperoleh 0,29. Tadi kenaikan titik didihnya sama dengan 100,2912. Nah, kemudian yang berikut adalah titik beku. Nah, kita lihat di sini rumus untuk titik beku untuk larutan elektrolit itu sendiri adalah delta TF sama dengan N kali KF kali U. Nah, di sini M-nya sama dengan gram per ml kali 1000 per gram pelarut. Nah, kita masukkan gramnya tadi 9,8 gram per ml dari H2SO4 sendiri tadi 98 dikali 1000 per. Nah, kita lihat gram pelarutnya di sini tadi 500. Ini diperoleh 0,2. Kemudian kita masukkan kembali rumus ini. Delta TF sama M kali KF kali U. M yang sudah diketahui berarti KF. KF di soal sudah diketahui yaitu 1,86 derajat Celcius dikali 1,86 derajat Celcius. Kemudian dikali I. Kita lihat di sini I-nya sudah diperoleh 2,8. Sehingga delta TF-nya sama dengan 41 meter Celcius. Nah, kita lihat yang ditanya di sini tadi adalah dengan titik beku larutan elektrolit itu sendiri adalah CF sama dengan CF sama
CF0 dikurangi dengan delta F. Nah, kita ketahui bahwa untuk titik beku ke laut murni itu adalah 0 derajat Celcius. Berarti 0 dikurang 1,416 derajat Celcius. TF nya sama dengan 1,416 derajat Celcius. Nah, untuk titik beku larutan 9,8 gram H2SO4 nya itu diperoleh dengan 1,416 derajat Celcius. 1,2 gram larutan MgSO4 itu dilarutkan dalam air hingga volumenya 500 ml. Itulah tekanan osmosis larutan yang terjadi pada suhu 27 derajat Celcius dengan ARMG itu sama dengan 24, S32, dan O sama dengan 16. Nah, yang ditanya di sini adalah tekanan osmosis untuk larutan elektrolit. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa tekanan osmosis untuk larutan elektrolit itu sama dengan M R T dikali dengan T. Nah, kita lihat di sini M nya sama dengan itu gram per mr dikali 1000. Kita lihat volumenya air, volume larutannya sama dengan 500 ml. Berarti sama dengan, kita masukkan gramnya tadi di sini sudah dijelaskan 1,2 gram per ml. Nah, mr dari Mg SO4 itu sendiri adalah 120 dikali 1000 per 500 dapatnya 0,02 molar. Kemudian kita kembali ke rumus. Nah, di sini I sama dengan mRT dikali dengan I. M nya sudah diketahui 0,02 molar. Dikali dengan R. R nya tadi 0,082 kali T. Nah, T di sini kita lihat untuk T di sini masih dalam derajat Celcius. Nah, kita jumlahkan dengan 27 derajat Celcius ditambah dengan 273 itu sama dengan 300 Celcius. Arti kita kalikan dengan 300 dikalikan dengan I. Di sini I-nya belum diketahui. Nah, untuk mencari di sini kita lihat MgSO4. Nah, MgSO4 karena ini dalam larutan elektrolit, maka MgSO4 ini akan terurai menjadi Mg2+ ditambah dengan SO4 ini. Sehingga kita peroleh nya sama dengan di sini karena ada 1, kemudian di sini 1, berarti nya sama dengan 2. Nah, kita kembali ke rumus. B sama dengan M
R T kali I. M nya tadi sudah diketahui sama dengan 0,02 dikali R nya sama dengan 0,082 kali T. T nya sama dengan 300 kali I nya sama dengan 2, sehingga diperoleh hasil 0,984 ATM. Nah, sekian saja video pembelajaran kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.